Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi malam Anda sudah mengikuti nobar bersama Bung Rocky, tapi pasti ini saya juga pasti Anda dan saya juga banyak pertanyaan. Bikin dong evaluasinya overall setelah debat tadi malam gitu. Bagaimana komen Bung Rocky? Saya kira itu penting Bung Rocky. Kalau tadi malam kan kita belum bisa mengambil jarak gitu. Kalau sekarang bisa ngambil jarak. Cuman satu hal yang saya kemudian buka-buka lagi, tonton lagi. Saya kelihatannya bukan karena Anda sering dialog dengan saya atau Anda Dewan Pakar FNN. Di analis yang paling benar Anda deh soal tadi malam. Karena orang semua nganggap bahwa Gibran pasti akan bawa belur. Ternyata kalau Anda kan nggak sejak awal Anda yakin bahwa Gibran punya tahu rahasianya Pak Mahfud khususnya dan juga Caimin. Kan gitu Anda bilang dan tadi malam itu persis tergambar gitu. Iya, itu yang saya bayangkan di kepala sebetulnya, walaupun saya nggak pernah ucapin, tapi saya mau ucapin sekarang, yaitu bahwa ini ada dua kusir dokarnya istana mau ngelawan Hmm. Pangeran Bocil, kan nggak bisa tuh. Jadi Hmm. secara mental, ini sorry ya kita masih sebutin itu, Hmm. secara mental Cak Imin dan Pak Mahfud nggak mungkin menyampaikan satu pikiran yang sifatnya kritik habis-habisan pada Presiden Jokowi. Karena yang depan dia itu anak raja, kira-kira itu kan. Itu Hmm. juga yang mesti kita kritik, bahwa feodalisme itu masih ada di Indonesia tuh. Cak Imin se kita sebetulnya segila-gilanya dia, tetap dia lihat, oh si Gibran anak Pak Jokowi yang seringkali bertemu, mungkin kalau dia lagi panggil Jokowi, Mahfud juga begitu tuh. Jadi overall secara estetik itu nggak terlihat kesetaraan di Hmm. dalam postur. Tetap Hmm. Gibran juga menganggap bahwa ya ini dua orang ini kan pembantu babe gue, itu gue tahu lah kira-kira. Hmm. Jadi itu yang saya sebut dari awal di FNN yang kita bahas. Psikologi itu menentukan penampilan pertama. Kalau Hmm. orang itu feodal, dia akan merasa kayak nggak mampu saya mengucapkan pikiran secara jujur. Maka dipoles lah dengan basa-basi segala macam. Caimin juga begitu kan, basa-basi. Mahfud juga begitu. Hmm. Berupaya untuk terlihat kritis, tapi dia tahu bahwa Gibran menyimpan rahasia. Jadi dari awal sebetulnya Gibran atau timnya Gibran sudah mendengarkan FNN. Sayangnya Pak Mahfud ketika ditanya oleh wartawan kan dia saya nggak pernah dengar Rocky. Ya, itu salahnya Pak Mahfud. Itulah itu, Mahfud tetap teman saya, Caimin teman saya. Tetapi kita mau terangkan bahwa ini penampilan publik dua orang yang harusnya membantu Ganjar dan membantu Ami Anies. Anies. Anies kan. Kan itu Mm-mm. intinya kan, ini kan satu pasangan tuh. Nah, yang Mm-mm. yang paling utama sebetulnya adalah saudara Gibran, walaupun kita tahu dia berupaya untuk menghafal karena terlihat pada gesturnya. Tetapi kan publik hanya melihat kalaupun dia menghafal itu harusnya bisa ditebak lebih cepat oleh Mahfud maupun oleh Mm. Cak Imin. Jadi seolah-olah nggak ada persiapan di timnya Cak Imin maupun Pak Mahfud untuk mengantisipasi kira-kira kalau Gibran bicara tentang data gampang nggak dipatahin kan. Mm. Kira-kira kalau Gibran bicara tentang teori pajak itu mudah nggak diakali kan. Kan itu Mm. mestinya kan. Kan Mm. intip mengintip kelemahan itu sebetulnya yang mesti disiapkan oleh tim apa namanya nih, coachnya masing-masing kan. Ya, ya. Jadi secara penampilan ya tetap Gibran ada di yang menguasai panggung itu. Mm. Lepas dari datanya dia hafal, lepas dari Mm. kemampuan dia untuk menghubungkan satu logika Mm. teks rasio misalnya dengan kecepatan pertumbuhan. Mahfud membantah itu juga dengan cara yang terlalu teknis. Padahal Mm. sebetulnya dengan mudah kita terangkan bahwa iya kalau teks rasionya diperluas itu, toh yang bayar pajak kemarin kata Sri Mulyani 1.800 triliun itu kan cuma 4 orang. Jadi bagaimana memperluas tax rasio? Ya bikin perusahaannya perusahaan orang-orang itu juga yang bakal diperluas kan. Jadi logika-logika itu yang sederhana sebetulnya kan. Kan dalil ekonomi itu sederhana semua, sisanya adalah logika tuh. Ya, Jadi ya. kelihatannya itu. Jadi tetap kita mau tegur sebetulnya eh, dua dua cawapres ini, Caimin maupun Mahfud, supaya lepaskan feodalisme itu. Begitu begitu masuk panggung debat, anggap aja Gibran itu memang orang yang ingin dia lawan. Kan Mm. debat itu artinya melawan, bukan mangut-mangut atau berupaya untuk cari istilah-istilah yang tidak terlalu menyinggung Pak Jokowi. Nah, saya bayangkan misalnya Caimin maupun Pak Mahfud tahu bahwa Pak Jokowi lagi menonton perdebatan itu tuh. Mm. Dan mungkin pakai ulah lah, kita masih ada di kabinet kok. Ya itu pentingnya, kesimpulan saya keluar dari kabinet Cak Imin maupun Pak Mahfud supaya putaran kedua nggak ada beban mental lagi. Ya, ya, ya. Ya, kan kelihatan sekali sih memang itu ya bebannya dan mereka baru terkejut ternyata malah kemudian ketika Gibran yang berofensif gitu kan baru belakangan-belakangan mereka menyadari itu.
Dan Caimin coba waktu dia menanyakan soal, maksudnya kan kita tahu bahwa Gibran itu sebagai wali kota ya nggak berhasil, wong yang dia semua proyek-proyek vital nasional digelontorkan ke sana, dan waktu itu ada catatan kalau tidak salah dalam 2 tahun itu saja sudah berapa 25 menteri apa yang berkunjung ke sana. Dari situ aja kan sebenarnya langsung lugas, tapi Caimin kan muter nanya dan sebagainya gitu. Jadi memang kita lihat tadi malam itu ewo pakai ewonya itu kelihatan banget begitu. Dan saya tahu persis itu, dan dengan mudah kita analisis model jawaban Gibran itu pasti disiapkan oleh timnya, karena timnya pasti menghitung ini akan disiniskan Anda tuh, jadi caranya menjawab begini. Nah, Caimin mestinya antisipasi itu, dalam putaran berikutnya dia mesti terangkan bahwa yang dia maksud itu bukan sukses Gibran, tetapi sukses dari orang di belakang Gibran. Siapa itu kira-kira? Kan itu pertanyaan-pertanyaan retorik itu kan enak tuh kan. Bagaimana Pak Jokowi setiap malam bertemu Anda sehingga besok paginya ada 3-4 menteri berkunjung ke tempat Anda misalnya. Kan itu gampangnya begitu. Jadi hal yang spontan untuk menerangkan bahwa Gibran sukses karena makan malam dengan para menteri di depan Jokowi, sehingga menteri itu pagi-pagi udah temenin Gibran jalan pagi di Solo. Kan itu semua orang tahu itu kan. Jadi cara-cara itu yang membuat orang akan melihat bahwa oke, sikap Caimin sebetulnya dia tahu tetapi dia tahan karena tadi pakai Iya, iya. Dan kalau kemudian kelihatan Gibran menonjol, sebenarnya bukan Gibran yang menonjol, karena dia selama ini kan dipersepsikan dia under di bawah itu, yang sementara Caimin dan Pak Mahfud superior. Tapi yang terjadi justru Caimin dan ini dan Pak Mahfud yang turunkan. Jadi kelihatan jadi simbang, dan itu terlihat kemudian dari jajak pendapat juga yang dilakukan oleh Litbang Kompas kan, overall rata-rata sebenarnya suaranya rata-rata poinnya 7, nggak lebih dari 7. Tapi kalau sama-sama 7 antara Gibran, Caimin dan Pak Mahfud, ya Gibran yang menang dong jadinya gitu ya. Iya, kan semuanya kasih devaluasi pada Gibran, dia nggak Iya. mampu segala macam tuh. Ternyata imbang itu, apalagi kalau dianggap Gibran menang itu jauh sekali kan. Jadi antara plus dan minus 2 itu jauh sekali kan. Plus 1 dan minus 2 itu cuma beda 1, enggak, itu beda plus dan minus. Itu soalnya tuh. Jadi kelihatannya Pak Mahfud mesti lebih sering mendengarkan nasihat kami dari FNN ya. Oke, tadi malam itu kan sesungguhnya kalau kita menutup mata gitu ya, Bung Rocky nggak usah nonton di layar televisinya, kita pasti yang kita dengar itu sebenarnya bukan Gibran, yang kita dengar itu Pak Jokowi ya, itu mulai dari bagaimana tata kalimatnya dia, tata bahasanya, bagaimana deliverynya, dan data-data yang dia sampaikan itu benar-benar menurut saya KW Jokowi. Tapi kalau anaknya Pak Jokowi bukan KW lah ya, Jokowi Junior lah gitu kita sebut. Itu kan pintu yang bagus, apalagi buat Pak Mahfud. Mahfud bisa katakan, oh ya, yang Mas Gibran terangkan itu juga yang saya dengar dari bapakmu setiap sidang kabinet. Lalu apa bedanya kamu dengan bapakmu? Kan itu enaknya begitu kan. Walaupun Gibran juga akan jawab ya, kan saya hanya meneruskan tuh. Oh jadi Anda penerus dari generasi bapakmu. Kan hal-hal yang sebetulnya kita tunggu dari Pak Mahfud sebagai orang yang juga sedang bercanda tuh. Tentu Gibran nggak akan marah, dia akan. Jadi Mahfud mesti ajak atau umpankan Gibran untuk masuk di dalam semacam keseriusan tetapi dengan kelucuan, kan itu dasarnya tuh. Ini mesti kita coach juga nih dua teman ini. Dan sebetulnya fair aja bahwa memang Gibran menguasai panggung, walaupun kita tahu penguasaan itu ya penguasaan yang ya kecelakaan kecil, karena Gibran akhirnya tahu bahwa ya dua orang ini secara mental udah kalah tuh, maka dimanfaatkan lagi kan. Pertanyaan saya terlalu rumit ya buat Caimin soal apa itu istilah tentang konsolidasi modal di negara-negara yang basisnya syariah, kan itu dasarnya sederhana sebetulnya kan. Walaupun Caimin mesti bilang bahwa kelihatannya nggak lengkap itu keterangan Gibran tentang apa namanya GB apa itu. Iya. Jadi hal-hal yang bikin panik duluan tuh, seolah-olah istilah itu istilah keren, itu sudah standar aja kan. Tinggal di Google aja sebetulnya. Mestinya Caimin bilang, bentar ya Mas Gibran, saya Google ya, karena saya tahu Anda juga Google tadi kok. Kira-kira begitu. Oke. Tapi sekali ini ya kita mesti, saya tadi malam ini saya mau curhat saja sedikit Bung Rocky ya, di tengah-tengah menyaksikan itu kita jeda berbincang gitu, saya lagi mikir apa yang salah pada saya atau pada bangsa ini, kenapa kita mesti nonton perdebatan figur seperti ini dan kemudian dan kita mesti mengomentarinya. Menurut saya kita juga mengalami downgrade gitu karena harus mengomentari penampilan orang seperti Gibran seperti itu kan. Harusnya kan
orang seperti ini nggak perlu kita komentari kan gitu ya. Tapi apa boleh buat Iya. dia calon wakil presiden. It is the only game in town kan. Memang Iya. itu mainannya. Kalau ada mainan lain mah kita pindah channel yang lain kan. Tapi kelihatannya memang iya betul itu pendangkalan pada bangsa ini. Mungkin kita mesti komentari hal yang sebetulnya kita udah tahu dia ngapain sih. Tetapi kan publik juga nggak ada lagi semacam gairah untuk menonton perdebatan karena BEM UI, BEM UGM, BEM Solo udah mendahului ketepatan untuk mengaktifkan pikiran. Kan bagi anak-anak BEM ini ngapain nih 3 orang di situ berdebat? Mending datang ke BEM sehingga dikuras habis-habisan isi kepalanya kan. Jadi tontonan yang dibuat oleh KPU ini itu sebetulnya memang bahkan menurunkan IQ nasional. Iya. Jadi kalau kita usah KPU berhentiin aja dah, nggak ada gunanya. Karena nggak otentik kan, tetap akhirnya orang curiga Gibran pakai mic cadangan apa segala macam kan. Jadi orang masuk di dalam upaya untuk saling mengolok-olok bahwa ya tontonnya memang nggak menarik itu. Jadi saya usul KPU stop debat, bilang aja bahwa semua perdebatan dialihkan ke kampus. Silahkan Anda mau di kampus manapun, kasih uang pemilu yang 76 triliun itu dibagi pada BEM segala se-Indonesia itu baru bermutu. Ya, oke. Kalau Anda ukur kira-kira ini kan yang udah tadi malam ya debatnya, kira-kira tadi malam itu IQ Anda turun berapa itu poinnya karena menonton debat tadi malam itu? Itu kayak nonton Forrest Gump itu. Jadi ini akan dicatat lagi oleh publik internasional. Kan banyak wartawan asing akhirnya ngintip tuh, kok segitu ya perdebatan. Itu kan kayak perdebatan calon ketua OKP itu kan sebetulnya kan. Ya datanya data standar. Walaupun data standar tapi logika dari data itu kan mesti dikuasai kan. Soal stunting lah, soal apa namanya itu Gini rasio itu hal-hal yang standar diajarin di mahasiswa tingkat 1 Fakultas Ekonomi, tetapi dibawa ke perdebatan dan nggak ada orang yang mau persoalkan. Iya, yang dimaksud Gibran itu soal Gini rasio itu soal expenditure, bukan soal pendapatan. Kan mestinya dibantah langsung tuh supaya selesai konsep dasarnya tuh. Dan ternyata Mahfud juga mungkin nggak ngerti juga tuh apa tuh Gini rasio tuh, atau Caimin nggak paham tuh. Jadi hal yang ini pentingnya kita bongkar juga bahwa kurikulum dasar kita, pendidikan kita tuh minim dalam upaya untuk menjernihkan istilah-istilah dasar tuh. Tax ratio, penambahan tarif pajak segala macam, Gini rasio dasarnya apa tuh. Hutang luar negeri itu diukurkan pada rasio terhadap pendapatan, oke, tetapi daya beli dan kemampuan membayar itu juga mesti dihitung. Jadi hal-hal itu yang hanya bisa kita bongkar kalau debatnya di universitas, bukan di panggung KPU. Oke, tapi saya akan ngulang seperti Gibran. Anda belum jawab pertanyaan saya. Berapa IQ Anda dropnya tadi malam, poin IQ Anda? Oh, saya kehilangan seluruh basis poin karena bukan sekedar hilang, memaksa untuk mengomentari Forrest Gump itu. Forrest Gump itu film tentang orang yang ya ada bodoh-bodoh amat, tetapi ya ada pinter-pinter dikit, kira-kira begitu kan. Jadi kita kehilangan IQ nasional yang udah tinggal 78, mungkin tadi malam tinggal 60 tuh dan Oke, Forrest Gump tapi itu menghasilkan best actor buat Tom Hanks bagaimana? Iya. Dianya IQ-nya tinggi, cuma memerankan orang seperti itu. Tapi kalau tadi malam saya kira mungkin bukan hanya kita ya, ketika jeda itu sekedar ngambil jarak gitu dari hiruk pikuk perdebatan tadi malam, bilang ini sedang apa ini sebenarnya kita ini, dan sedang apa bangsa kita ini gitu. Kan kalau misalnya Gibran itu secara konsisten bicara bahwa oke, basis kami adalah betul perluasan jumlah pembayar pajak, oke. Karena itu tarifnya mungkin kita rendahkan sedikit tuh, karena setelah ada perluasan kan lebih banyak, ngapain taruh tarif tuh. Jadi logikanya ada kan. Jadi enak kita ulas. Tapi kita juga mau mengulas seseorang yang juga nggak paham kan. Itu kan keselnya di situ kan. Udah Gibran tidak paham secara konseptual, yang membantah dia juga lebih nggak paham lagi. Dan kita mesti ulas supaya semua orang paham bahwa mereka nggak paham. Oke, hanya kita bisa melihat dari sisi lucunya ya Bung Rocky. Ya udah, nanti kita malah marah-marah. Baik Bang Rocky, terima kasih. Tetap 0%. Ya ini awalnya dari sini sih 0% yang ditolak. Iya.